Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan setia, setialah. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-54. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak, Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami Kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua seteru kami mengangangkan mulutnya. Kejuk dan jerak menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air, karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjiri di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu sadarlah dan bertobatlah. Sekali lagi, sadarlah dan bertobatlah. Ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dari ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-54 ini menyatakan bagaimana Nabi Yeremia boleh menyelidiki apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Bagaimana penderitaan, bagaimana kesusahan yang mereka alami itu boleh dapat terjadi. Sedangkan mereka mengenal Allah, dan Allah lah yang telah berbicara kepada Nabi Yeremia untuk boleh menyatakan murkanya kepada umatnya yang telah berpaling daripada jalan Allah. Sehingga penderitaan itu membawa kesadaran terhadap Nabi Yeremia. Sehingga dengan tegas dia berkata dari ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-54 yang telah kita bacakan tadi, bagaimana Yeremia mengajak kita untuk boleh menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan mengajak kita untuk boleh berpaling kepada Tuhan, mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga, dan mengakui bahwa kita telah mendurhaka, memberontak, supaya kita dapat diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia menyadari segala kesusahan, segala penderitaan yang sedang mereka alami itu terjadi karena murka Allah yang telah mengejar mereka tanpa belas kasihan. Namun Nabi Yeremia masih sadar bahwa ketika dia berpaling kepada Allah,
dan bertobat, maka saat itu juga Tuhan akan memandang dan melihat dari surga, sehingga mereka akan mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan pasal ke-3 yang ke-40 sampai dengan ke-54, ini adalah suatu kenyataan hidup yang boleh dialami oleh Nabi Yeremia. Bagaimana dia mengalami penderitaan, dia dilemparkan hidup-hidup ke dalam lubang, bahkan didera, dilempari dengan batu, sampai dia hampir tenggelam dan akan mengalami kematian. Namun dia melihat bahwa kasih setia Tuhan masih terus menghampiri kehidupan Nabi Yeremia. Sekalipun dia telah mengalami penyiksaan daripada bangsanya, namun dia melihat ada kasih Allah yang memelihara kehidupannya. Sehingga ia sadar, sekalipun dia telah berbicara kepada bangsanya, namun mereka menutup telinganya, menutup hatinya untuk tidak mendengarkan suara Tuhan. Sehingga apa yang telah Tuhan tetapkan untuk boleh menghajar, untuk boleh mendidik bangsa itu untuk boleh berbalik kepada jalan Tuhan, itu boleh dinyatakan Allah. Sehingga kita melihat bagaimana ratapan itu boleh terjadi di tengah-tengah umat pilihan Allah yang telah berbelok daripada jalan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenyataan hidup sering membuat kita baru melihat kepada Allah ketika kepahitan itu mulai menghampiri kehidupan kita. Namun hari ini Nabi Yeremia bukan mau menyatakan tentang kepahitan hidup, tapi sebagai orang percaya, mari kita sadar akan status kita. Ketika kita sadar akan status kita, mari kita berpaling kepada Allah, mengakui segala kesalahan kita. Maka Allah yang adalah setia akan menolong kita. Ia adalah Allah yang setia menantikan kehidupan kita, mengampuni kita dari segala dosa kita. Sebab Dia telah rela mati di kayu salib hanya untuk menebus kita, manusia yang berdosa ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini tidak panjang lebar saya sampaikan. Allah menginginkan kita untuk tetap setia kepadanya. Sebagaimana pujian kita tadi, setialah sampai akhir hidup kita. Maka Allah yang setia, yang akan memelihara hidup kita, memberkati kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, ketika penderitaan, kesusahan menghampiri hidup kita, mari kita sadar, kita koreksi kehidupan kita. Mari kita memohon pengampunan daripada Tuhan, bertobat, berbalik kepada jalan Allah. Maka Ia adalah Allah yang setia, akan mengampuni kita, menerima kita, dan memberkati kehidupan kita. Amin. Sadarlah dan bertobatlah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang telah meneguhkan hati kami hari ini untuk boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh sadar siapa kami dan boleh bertobat ketika kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pengampunan yang daripada Tuhan dan hidup kami layak untuk boleh memuliakan nama Tuhan Allah dan mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terpuji termulia nama Bapa. Tuhan kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.